Pemirsa, kita klik berita yang pertama. Tim Landak Satreskrim Polres Musirawas berhasil meringkus 2 tersangka pencurian dengan kekerasan. Dan mereka bukan hanya beroperasi di Musirawas, namun juga di provinsi lain. Kapolres Musirawas AKBP Efranedi mengatakan, tersangka curas dan curat ini selama menjalankan aksinya di Kabupaten Musirawas, ada 6 tempat kejadian perkara, yakni 2 di Kecamatan Purwodadi, 2 di Kecamatan Megang Sakti, 1 di Kecamatan Tugu Mulyo, dan 1 di Kecamatan STL Ulu Trawas. Apabila dihitung, keseluruhan kerugian sekitar 162 juta rupiah. Selain itu, TKP para tersangka bukan hanya di Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara saja, melainkan melaksanakan aksinya di Kalimantan Tengah dengan melakukan aksi merampok nasabah bank. Itu mereka juga dilengkapi alat keamanan diri berupa 2 pucuk senjata api rakitan beserta amunisi. Dan yang sangat mengejutkan, uang dari hasil kejahatan tersebut digunakan pelaku untuk membiayai akikah anaknya. Hari ini kita terbagi 2, yaitu kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum kita di bulan Oktober dan November. Alhamdulillah berkat kerja keras dari Pak Prasaserse serta tim, khususnya tim Hidung, personal jumlah Kapolres Musirawas, kita ada mengungkap di 6 TKP. Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat mengatakan bahwa kedua tersangka berhasil dibekuk, dan untuk perkara 365 dan 363 ini saat menjalankan aksinya pada siang hari, di mana pelaku melakukan patroli atau mapping terlebih dahulu di TKP rumah kosong tidak berpenghuni, dan modus operasi dengan cara mengetuk pintu rumah, menanyakan alamat keluarga. Namun apabila tidak ada penghuni rumah, mereka melaksanakan aksinya. Kami dari Tim Landak Satreskrim Polres Musirawas telah melakukan ungkap kasus yaitu 365, 363, spesialis rumah kosong maupun kejahatan luar provinsi dan luar kabupaten. Dengan modus sendiri seperti dijelaskan oleh Bapak Kapolres tadi, mereka ini sengaja patroli. Jadi bukan polisi saja yang patroli, penjahat pun patroli. Jadi mengitari atau mendatangi desa-desa yang dianggap rawan pada siang hari. Setelah itu dengan modus mengetuk pintu dan menanyakan alamat keluarga. Jadi kalau memang ada orang di rumah, mereka tidak melaksanakan. Namun setelah beberapa kali diketok kosong, baru mereka sudah mempersiapkan diri dengan membawa R2, terus linggis. Modus mereka selalu kebanyakan merusak jendela yang menggunakan baik itu terali maupun itu tidak. Setelah itu, modus mereka mengambil barang-barang berharga berupa handphone, televisi, alat-alat elektronik, emas maupun uang. Untuk yang kami terima sendiri saat ini di TKP Musirawas ada 6, di Lubuk Linggau ada 1, di Jambi langsung menghubungi kami dari Polresta Jambi ada 10 TKP, termasuk di Prabu Muli ada 1 TKP bongkar ruku. Rajab Silambari TV melaporkan.